Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali ke mata kuliah Business Intelligence pertemuan kita yang ke-12 ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya yaitu membuat pivot table, kemudian membuat summarize ya, kemudian bikin chart. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita melanjutkan membuat chart yang untuk sales dan untuk metode bayar. Jadi di sini setiap chart mewakili data yang akan kita lihat atau kita ambil keputusan. Jadi kalau kita buka Excel-nya yang minggu kemarin ya, kalau sudah disimpan, tampilannya kurang lebih kayak gini. Jadi kita bisa melihat data-data penjualan kita berdasarkan cabang gitu ya. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk stok barang contohnya ya, kita akan menstok barang di cabang-cabang yang penjualannya lebih banyak gitu ya. Dan sedangkan cabang yang penjualannya lebih sedikit, maka kita akan membatasi stok barang tersebut. Dan kita bisa melihat juga di tabel produk, jadi ada beberapa produk yang penjualannya tuh lebih sedikit di bulan-bulan tertentu gitu ya. Dan di bulan April dan bulan Juli contohnya di produk yang ini penjualannya lebih tinggi. Ini menyebabkan harus penyediaan stok yang lebih baik. Jadi fungsi dari business intelligence-nya sendiri ketika kita sudah selesai membuat chart, nanti kita akan bikin dashboard-nya ya. Jadi ketika owner atau yang stakeholder melihat data tersebut, dia akan tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, berdasarkan transaksi-transaksi yang sudah terjadi dari bulan Januari sampai bulan Oktober atau Desember. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini kita akan bikin summarize yang baru. Caranya sama seperti yang sebelumnya ya. Klik kanan, kemudian kita klik move or copy, kita klik create a copy gitu ya. Jadi kita membuat sheet yang baru yang sama gitu ya dengan sheet yang ini. Kita klik OK aja. Jadi di sini kita sudah punya dua sheet yang sama. Kita tinggal rename saja. Jadi di sini kita akan membuat ya transaksi penjualan gitu ya, berdasarkan metode bayarnya. Metode bayar. Oke, jadi metode bayar di sini ada kris ya, ada tunai, ada transfer gitu ya. Jadi kita akan melihat pembayaran mana yang paling efektif gitu ya. Dan kita melihat pembayarannya berarti kita harus melihat wilayahnya. Jadi di sini kita akan ubah datanya. Oke, datanya sendiri di sini kita nggak pakai produk ya, nggak pakai jumlah. Jadi yang kita pakai adalah metode bayarnya. Kemudian kita harus lihat per cabangnya gitu ya. Cabang mana yang metode bayarnya yang paling tinggi gitu. Jadi di sini tanggal mungkin kita akan remove dulu ya. Jadi tanggalnya kita remove dulu. Kemudian kita masukin cabang ya. Jadi kita coba aja satu persatu, kemudian kita lihat hasilnya. Kemudian untuk value-nya sendiri kita masukin total penjualan. Jadi di sini kita tahu ya, kalau pakai Tris di Bandung itu paling tinggi nih daripada tempat cabang-cabang yang lainnya gitu ya. Sedangkan untuk metode transfer itu paling tinggi di Jakarta dan untuk tunai paling tinggi di Medan gitu ya. Jadi setiap metode transaksi mungkin ada keunggulan di cabang-cabang tertentu gitu ya. Jadi kalau sudah selesai seperti ini gitu, kita tambahkan chartnya, klik di sini pivot table analyze, kemudian kita klik di pivot chart. Di sana ada banyak chart yang bisa kita pilih, kita bisa menyesuaikan satu persatu gitu ya. Kemudian karena chart ini punya beberapa tingkatan gitu ya, kita bisa pilih yang stack gitu ya. Yang ini kita coba. Kalau tampilannya tuh seperti ini. Oke, jadi kita tahu kalau Bandung itu cat yang warna biru atau keris yang paling tinggi gitu ya, dominan sekali. Sedangkan untuk yang Jakarta dominannya yang warna merah, yang transfer gitu ya, dan seterusnya. Jadi setiap cat itu punya fungsinya masing-masing dan mewakili datanya apa yang mau ditampilkan. Jadi sekarang kita tinggal rapikan saja, contohnya untuk metode bayar ini kita pindahkan ke bawah, kita klik kanan, format legend, kita pilih bottom. Kemudian untuk
bottomnya ini ya, button kita head aja, head all field buttons on chart, kita klik, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan chart title, namanya penjualan berdasarkan metode bayar. Oke, jadi di sini kita sudah selesai ya membuat summarize dari metode bayar. Jangan lupa disimpan, kemudian kita lanjutkan yang keempat ya. Jadi klik kanan, klik move or copy, kemudian create a copy, kita centang dan oke. Kita rename ya, rename, kemudian kita kasih nama penjualan berdasarkan sales. Jadi kalau kita punya suatu perusahaan dan kita punya banyak karyawan gitu ya. Jadi sistem pengambilan keputusan yang kita buat itu berdasarkan penjualan. Jadi sales yang melakukan penjualannya paling banyak gitu ya, dia akan menerima bonus yang lebih baik daripada yang penjualannya sedikit gitu ya. Ini hukum di segala perusahaan. Jadi di setiap perusahaan pasti punya aturannya sendiri-sendiri, tetapi biasanya dilihat dari salesnya ya. Oke, sekarang kita uncheck ya, metode bayarnya kita uncheck, kemudian cabangnya juga kita masukkan salesnya ya. Jadi kita lihat salesnya. Di sini ada 4 sales, kemudian kita bisa masukin tanggalnya ya. Jadi kita tahu sales mana yang penjualannya itu paling banyak di bulan tertentu gitu ya. Kemudian value-nya total penjualan. Oke, nanti hasilnya kurang lebih kayak gini untuk transaksinya ya. Jadi kalau dia terlalu panjang ke kanan, maka yang kita lakukan adalah kita pindahkan saja antara kolom dengan rows gitu. Jadi kalau kalian menemukan kendala seperti ini, kita pindahkan saja gitu ya. Sedangkan salesnya kita pindahkan ke kolom karena cuma 4 ya. Sedangkan tanggalnya kita pindahkan ke rows. Nah, hasilnya mungkin lebih rapi seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat bulan Januari itu yang paling banyak salesnya yang ini ya, BS ini ya, 18 juta. Sedangkan bulan Februari yang paling banyak RP nih, 27 jutaan. Nah, jadi dari summarize data tersebut kita bisa melihat ya, penjualan siapa yang paling banyak nih. Untuk membuat grafik ya, chart. Jadi kita klik insert, kita pilih pivot table analyze, kita pilih pivot chart, kemudian kita pilih pie ya untuk persentase datanya. Jadi kalau datanya bentuk persentase, kita lebih baik pilih yang pie atau tree map mungkin bisa ya. Oke, kita coba satu-satu aja ya. Mana yang paling cocok untuk data tersebut. Karena dia ada bulannya ya, jadi dia tidak summarize gitu ya. Jadi ada beberapa data yang mungkin susah untuk dibaca gitu ya. Sedangkan kalau kita bikinnya langsung total, contohnya grand total saja ini gitu ya. Maka bagian chartnya akan lebih mudah dibaca. Tapi tidak apa-apa kita coba satu persatu gitu ya. Oke, kalau sudah kita bisa simpan ya. Jadi datanya mungkin kita akan edit. Di sini ada format atau desain ya. Desain kita bisa pilih salah satu yang di sini untuk nampilin isinya ya. Ada berapa persen datanya setiap sales. Contohnya saya pilih BS saja, maka dia akan nampilin penjualan BS gitu ya. Oke, kita okein aja, mungkin kayak gini. Kemudian
fieldnya kita rapikan. Kemudian kita tambahkan title-nya ya. Penjualan berdasarkan sales. Kemudian kalau kita ngerasa kalau chartnya kurang rapi gitu ya, maka kita bisa hilangkan saja raw untuk labelnya ini untuk membuat datanya lebih rapi untuk dibaca pakai pie gitu ya. Contohnya di sini kita hilangkan saja tanggalnya kayak gini. Kemudian salesnya kita masukin ke sini ya, ke bagian rows, maka kita akan lihat perbandingan setiap salesnya akan lebih mudah dibaca. Sedangkan tadi mungkin summarize-nya yang lebih mudah dibaca gitu ya. Setiap bulannya grafiknya seperti apa. Tetapi kalau kita pengen melihat datanya secara keseluruhan, maka data setiap sales mungkin kita akan ambil yang summarize-nya saja, bukan per bulan gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, kita sudah membuat 4 chart ya. Jadi di sini tugas kalian selanjutnya adalah membuat 2 lagi chart yang belum kita kerjakan gitu ya. Jadi bebas pakai chartnya apa saja, summarize-nya apa saja gitu ya. Oke. Oke, baik. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini ya, pada pertemuan ke-12. Jadi kita membuat 2 chart, kemudian kalian lanjutkan dengan tugas ya, membuat 2 chart lagi berdasarkan data penjualan. Nah, data penjualan apa saja yang bisa kalian bikin chart, kalian bisa ngambil dari tabel-tabel yang lain ya. Contohnya dari tabel, uh, mungkin dari tabel satunya. Cabang tadi sudah, sales sudah, produk pelanggan sudah, penjualan juga sudah ya. Oke, mungkin kalian bisa bikin chart tentang beberapa metode dicampur dengan sales gitu ya. Jadi kalian bisa mencampurkan sales dengan metode bayar ataupun cabang dengan sales gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat chart atau membuat summarize data dari beberapa kategori gitu ya. Oke, demikianlah kita pertemuan kita pada hari ini ya. Kita lanjutkan pertemuan kita yang selanjutnya di pertemuan yang ke-13.